dia kan Kristen, dia masuk Ah, Islam. ah. Hukumnya sama Teteh bagaimana itu hukumnya? Oke, kalau kamu tanya Alkitab begini Bang, ya kalau ada orang Kristen dia percaya Yesus itu Tuhan, lalu dia murtad dari Tuhan Yesus, Gak ada suara. oke bentar-bentar Kak. Ya jadi gini Bang, aku pakai data dalam Alkitab aja ya Bang. Ya nggak apa-apa. Oke. Kalau ada, aku nggak mau sebut atau ini merek atau apa. Yang jelas Alkitab saya telah menubuatkan kalau ada orang yang murtad dari Tuhan Yesus, itu memang sudah dinubuatkan oleh Alkitab Bang. Dan kita tidak heran, justru kalau ada orang yang tidak murtad dari Tuhan Yesus gitu, padahal sudah dinubuatkan di 1 Timotius 4 ayat 1, tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Jadi Alkitab saya mengatakan kalau ada yang murtad dari Tuhan Yesus, berarti dia mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan ya. Kemudian di Ibrani 6 ayat 6, orang yang murtad tidak akan dibaharui sehingga mereka akan binasa kecuali mereka kembali kepada Tuhan Yesus lagi gitu. Itu Bang. Jadi kalau dia murtad dari Tuhan Yesus, dia sendiri yang rugi Bang. Ya, dia binasa karena tidak ada seorang pun yang bisa masuk kerajaan surga tanpa melalui Tuhan Yesus yang tertulis di Yohanes 14 ayat 1 sampai 9. Itu aja Bang. Makanya kita orang Kristen itu kalau ada yang murtad gitu ya, justru kita kasihan dan mendoakan supaya jiwa ini kembali bertobat, kembali kepada terang Tuhan Yesus. Caranya gini, dia udah kan, udah sah dia masuk Muslim kan, tapi dia secara berdiam dia ikut lagi sana, bagaimana itu? Iya. Iya. Jadi tapi ikut lagi dia macam hari Minggu kan, ikut dia beribadah begitu kan, itu macam mana itu? Jadi sebentar dia agama ini, sebentar agama itu gitu. Maksudnya dia udah Muslim kan, tiba dapat hari Minggu, pergi dia juga ibadah. Terus kalau hari Jumat pergi sholat dia gitu. Iya, itu bagaimana itu yang gituan? Oh ya, sesuai dengan firman Tuhan aja Bang ya. Saya bacakan ayatnya Bang. Wahyu 3 ayat 16. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Jadi Tuhan Yesus tetap tolak dia. Karena dia itu kadang ikut ke sini, ikut ke sana, itu juga akan ditolak. Dia nggak selamat. Kita harus betul-betul mencintai Tuhan Yesus dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan kita Bang. Kita tidak boleh menduakan dua Tuhan. Mendoakan Tuhan Yesus ya, nggak boleh menduakan Tuhan Yesus Bang. Kita harus memuji memuliakan Dia dengan segenap hati kita. Nggak boleh kita pindah sana pindah sini, sebentar ke sini sebentar ke sini, nggak boleh Bang ya. Dan juga kita tidak boleh pura-pura nih supaya aku dihargai, ikutlah aku ke agama orang ini, supaya aku ini, tapi diam-diam dia pergi ke gereja. Itu nggak boleh juga Bang. Kita harus menyatakan iman kita dengan tegas di hadapan semua orang ya, gitu Bang. Boleh bertanya lagi? Oke lah, satu lagi Bang. Gimana hukumnya keluarga mawaddah warahmah? Maksudnya? Ya hukumnya. Hukum? Iya, ya begini. Gimana artinya? Artinya kan sebuah keluarga mawaddah warahmah begitu. Apa arti mawadah? Apa arti keluarga mawaddah warahmah? Iya, makanya saya tanya sama Abang, mawadah warahmah. Mana? Udah dengar? Kok hilang-hilang ini? Artinya apa, Bang? Berkeluarga dalam rumah tangga itu kan, itu maksudnya. Iya, maksudnya gimana Bang pertanyaanmu ini?
Gimana arti buah keluarga mawaddah warahmah begitu? Gak dengar. Iya, maksudnya gimana itu Lubis? Aku bingung dengan pertanyaanmu ini. Aduh Tuhan. Tuh, dengar itu. Oh, Iya, apa itu aku? yang saya maksud itu Ah, keluarga itu kan ah. mana hukumnya begitu? Kalau dalam keluarga hukumnya itu kita harus setia kepada keluarga, mengasihi keluarga gitu, Bang. Ah. Enggak, apa maksudmu gimana nya, Bang? Maksudku Ah. ke cerita yang tadi juga memang. Jadi orang ini kan udah berkeluarga. Jadi hukumnya bagaimana lah itu kalau seorang istri itu sana ke sini, sana ke sono, sana ke sini, sana ke sono. Itu bagaimana hukumnya dalam rumah tangga? Oh, satu. Aduh, bingung juga aku, Bang, kalau ada menikah. Makanya, Bang, kalau kita harus betul-betul mengenal Tuhan Yesus supaya iman kita nggak bimbang. Makanya suruh aja lah kawanmu itu nonton live saya, Bang, supaya dia nggak mondar-mandir sana sini, Bang. Bingung juga aku kayak gitu, orang mondar sana mandir sini gitu kan. Itu nggak punya pendirian, Bang. Itu akibat tidak mengenal Tuhan Yesus. Nah, kalau dia sungguh-sungguh membaca Alkitab, Bang, dia akan mengerti ajaran Tuhan Yesus. Dia tidak akan pernah berpindah sana berpindah sini, ya, Bang. Ini teman-teman itu nggak selamat kalau dia mondar-mandir sana sini, Bang, nggak punya pendirian. Sebab di dalam Tuhan Yesus itu harus ya katakan ya, tidak katakan tidak. Lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nggak boleh kita, Bang, sebentar kita nanti kalau suami kita ibadah agama ini kita ikut. Kalau ada ibadah sana ikut, gitu agama orang lain ikut. Itu nggak boleh, Bang. Kalau Itu sudah mendoakan Tuhan Yesus. satu lagi ya. Hah. Ini orang ini jalin cinta, berbeda agama, itu hukumnya bagaimana? Cinta itu dibikin sendiri ya, Bang. Ya. Cinta itu dibikin sendiri. Kita bisa kok mengendalikan diri kita supaya jangan tergiur atau termakan tuh cinta sama laki-laki atau sama perempuan gara-gara dia cakep, gara-gara dia ganteng lah, gara-gara kaya lah. Bukan itu. Terus apanya itu? Maksudnya itu Ah. perempuan ini kan Kristen, lakinya ini Muslim, terus orang itu menjalin hubungan bercinta-cinta begitu. Itu hukumnya bagaimana? Jadi ini ada firman Tuhan ya ituku. Jangan-jangan ini kamu ya itu. Bukan. Oh, enak aja dulu orang. Bukan. Oh, oke. Jadi Alkitab mengajarkan gini ituku ya. Di 2 Korintus 6 ayat 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Nah, jadi makanya itulah pentingnya keluarga Kristen itu benar-benar mendapatkan pendidikan tentang Tuhan Yesus, tentang kekristenan yang benar dan sejati. Sehingga orang tua bisa mendidik anaknya, bisa mewariskan iman yang teguh kepada Tuhan Yesus, sehingga tidak bimbang, tidak ragu. Makanya anak-anaknya itu harus diajarin, harus dididik, supaya jangan pacaran sama yang beda iman atau beda agama. Gitu, Bang. Nggak boleh, Bang, pacaran sama yang beda agama, Bang. Nggak boleh menikah sama beda agama, Bang. Itu Alkitab saya yang menyatakan, Bang, bukan saya.
Nah, makanya kalian anak-anak muda Kristen, kenallah Tuhan Yesus dengan segenap hatimu, cintai Dia gitu. Kalaupun ada orang yang tidak beriman kepada Tuhan Yesus atau beda agama, ingin mendekatimu, ingin merayumu, mengatakan mencintaimu, langsung katakan gini, sebelum engkau mencintai aku, cintai dulu Tuhan Yesusku yang menciptakan aku. Langsung bilang aja gitu, saudaraku. Itu aja jawab. Aman. Nah, jadi satu lagi ya. Banyak kali pertanyaanmu itu. Gantilah sama yang lain dulu. Enggak, ini satu terakhirnya ini itu. Satu-satu terakhir nih mu. Ali lalap. Dang tola sini. Dang pola pulit-pulit dah. Ada bertanya tuh. Satu lagi. Hari Minggu. Ya, hari Minggu kan wajib beribadah. Kan gitu. Jadi kalau 3 kali berturut-turut kita tidak datang, itu hukumnya bagaimana itu? Oke, jadi gini Itoku. Ito kan harus ngerti itu apa itu gereja. Gereja itu adalah kita sendiri. Di mana Tuhan berfirman di Matius 16 ayat 18. Aku akan mendirikan gerejaku atau jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Jadi gereja itu adalah diri kita sendiri. Di mana abang bahwa kita harus beribadah kapanpun dimanapun, memuji memuliakan Tuhan Yesus. Nah, kalau contoh dia ada keperluan tidak bisa hadir ke gereja, dia nggak ke gedung gereja, dia nggak berdosa bang. Yang penting dimanapun dia selalu beribadah memuji memuliakan Tuhan Yesus bang. Nah, kalau ada kan orang hari Minggu dia nggak bisa berkumpul bersama saudara seiman ya karena ada pekerjaan atau apapun, nggak, istilahnya itu bisa dimaklumi. Tapi dia harus beribadah setiap hari abang kepada Tuhan Yesus. Karena orang Kristen itu bang, gereja itu bang diri kita, bukan gedung. Gedung itu bukan gereja, itu namanya, kenapa disebut gereja? Karena orang-orang Kristen berkumpul di sana. Tetapi sesungguhnya gereja itu adalah diri kita bang. Makanya dimanapun kita berada, kita harus memuji memuliakan Tuhan Yesus. Dan perbuatan kita pun harus benar. Bukan hanya di mulut aja bang memuji memuliakan Tuhan Yesus, tapi bentar-bentar mabuk-mabuk, bentar-bentar selingkuh, bentar-bentar nonton film apa itu, blue-blue itu. Nggak boleh bang, orang Kristen nggak boleh nonton film-film blue itu bang. Orang Kristen di sini dengar ya, kalau ada film video-video yang aneh-aneh ya, yang apa itu, yang dekat-dekatan sama laki-laki dan perempuan itu, langsung scroll, langsung jauhkan itu, tolak dalam nama Tuhan Yesus. Nggak boleh orang Kristen menonton itu. Oke bang, seperti itu bang. Itulah makanya itu saking kudusnya orang Kristen ini bang. Nggak boleh kita nonton film-film itu bang, film-film yang miskin itu bang, yang nggak ada baju selai pun di badannya bang. Nggak boleh ya bang. Jadi itu. Jadi udah punya anak berapa? Udahlah itu, udah cukup lah itu, nggak usah tanya privasiku ya, kita ganti dulu sama yang lain. Oke itu aku, terima kasih itu aku ya. Tuhan Yesus memberkatimu dan mengasihimu. God bless you. Ya, pertanyaannya itu Tuhan Yesus itu katanya bisa menebus dosa dengan disalib. Ya, lalu pertanyaannya? Pertanyaannya sebelum Tuhan Yesus disalib, terus gimana ceritanya sebelum Tuhan Yesus itu disalib? Yang orang-orang terdahulu, hidup terdahulu. Oke bang. Jadi gini ya bang. Iya. Sesuai dengan firman Tuhan yang tertulis di Ibrani 9 ayat 25 sampai 28, bahwa darah Kristus yang tercurah di atas kayu salib berkuasa mengampuni dosa seluruh umat manusia.